Selama berabad-abad, Roma adalah monster yang nyaris tak terkalahkan. Legiun mereka telah menaklukkan Eropa, Afrika, hingga Asia. Tidak ada raja, tidak ada jenderal, dan tidak ada dewa yang bisa menghentikan mesin perang Romawi. Tapi pada tahun 73 sebelum Masehi, republik terkuat di bumi ini gemetar ketakutan. Mereka tidak takut pada invasi bangsa asing. Mereka tidak takut pada naga atau monster. Yang membuat Roma panik hanyalah seorang budak, seorang pria Thracian yang dijual seharga hewan ternak, seorang gladiator yang dipaksa membunuh demi hiburan. Namanya Spartacus. Ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata bagaimana seorang budak memimpin 70 orang temannya dengan bermodalkan pisau dapur, berubah menjadi pasukan 100.000 orang yang mempermalukan jenderal-jenderal terbaik Roma, dari pemberontakan dapur, pengkhianatan bajak laut, hingga jembatan mayat di dinding Crassus. Inilah kisah lengkap Spartacus, sang penghancur rantai. Cerita ini dimulai di Capua, di sebuah tempat bernama Ludis milik Lentulus Batiatus. Ini bukan sekolah, ini adalah pabrik kematian. Di sini, pria-pria terkuat dari seluruh dunia Seresian, Gaul, Jerman dikurung, disiksa, dan dilatih setiap hari. Tujuannya cuma satu, untuk saling membunuh di arena demi tepuk tangan orang kaya Romawi. Spartacus ada di sana. Dia bukan kriminal, dia mantan prajurit yang dikhianati dan dijual. Dia melihat teman-temannya mati satu persatu. Dia tahu gilirannya sebentar lagi. Pada tahun 73 sebelum Masehi, Spartacus dan sekitar 200 budak lainnya menyusun rencana gila. Kita lari atau kita mati mencoba. Tapi seperti biasa, ada pengkhianat di antara mereka. Rencana itu bocor ke telinga penjaga sebelum waktunya. Pasukan Romawi segera mengepung barak mereka. Harapan sepertinya sudah habis. Tapi Spartacus tidak mau menyerah. Dia berteriak pada teman-temannya yang tersisa, lebih baik mati demi kebebasan daripada mati di arena sebagai tontonan. Karena senjata mereka sudah disita, mereka melakukan hal yang tidak terduga. Sekitar 70 gladiator nekat menerobos masuk ke dapur. Bayangkan pemandangan ini. Manusia-manusia raksasa ini mengambil apa saja yang bisa dipegang. Pisau pemotong daging, tusuk sate besi, kapak tulang. Dengan senjata dapur itulah mereka menghajar para penjaga Romawi yang bersenjata lengkap. Darah bercampur dengan tepung dan minyak. Itu adalah pembantaian yang brutal. Mereka berhasil menjebol gerbang sekolah dan lari ke jalanan Capua. Dan disinilah takdir memihak mereka. Di jalanan, mereka berpapasan dengan sebuah gerobak yang penuh muatan. Ironisnya, itu adalah gerobak berisi senjata gladiator asli, pedang, perisai, dan tombak yang tadinya mau dikirim ke arena. Spartacus dan pasukannya merampas gerobak itu. Sekarang, mereka bukan lagi koki yang marah. Mereka adalah monster bersenjata lengkap yang lepas dari kandang. Pasukan penjaga kota Capua mencoba mengejar, tapi mereka dibantai dengan mudah oleh para gladiator yang sudah terlatih membunuh sejak sarapan. Spartacus membawa pasukannya lari keluar kota, menuju satu-satunya tempat yang strategis untuk bersembunyi, Gunung Vesuvius. Roma mengira ini hanyalah kerusuhan kecil yang akan selesai dalam sehari. Mereka salah besar. Roma akhirnya sadar bahwa ini bukan kerusuhan biasa. Senat mengirim seorang pretor bernama Claudius Gleber dengan membawa 3.000 tentara milisi. Gleber menemukan posisi Spartacus di puncak Gunung Vesuvius. Strategi Gleber sederhana dan sombong. Dia melihat hanya ada satu jalan sempit untuk turun dari gunung itu. Sisa sisi gunung lainnya adalah tebing batu vertikal yang curam dan mematikan. Jadi, Gleber tidak repot-repot menyerang. Dia memblokir satu-satunya jalan turun itu, mendirikan kemah, dan menunggu. Rencananya, biarkan tikus-tikus itu mati kelaparan dan kedinginan di puncak. Kita tinggal tunggu mayatnya. Di puncak, situasi Spartacus memang kritis. Makanan habis, air menipis. Teman-temannya mulai putus asa. Kita serang saja lewat jalan depan. Mati terhormat, teriak Crixus, teman Spartacus. Tapi Spartacus menggeleng. Itu bunuh diri. Kita tidak akan mati di sini. Kita akan terbang. Spartacus melihat sesuatu yang diabaikan orang lain. Tanaman liar dan batang pohon anggur yang tumbuh lebat di sekitar kawah. Sepanjang hari, para gladiator itu menganyam tanaman merambat menjadi tali-tali tambang yang panjang dan kuat. Di tengah malam yang gelap gulita,
saat pasukan Romawi sedang tidur nyenyak karena yakin tidak mungkin ada serangan, Spartacus dan pasukannya melakukan aksi gila. Mereka menuruni sisi tebing yang curam dan licin menggunakan tali tanaman itu. Satu persatu, tanpa suara, seperti hantu. Saat kaki mereka menyentuh tanah di belakang kemah Gleber, pedang mereka sudah terhunus. Serangan itu begitu mendadak dan brutal. Pasukan Gleber yang baru bangun tidur dan tidak memakai baju zirah dibantai habis-habisan. Mereka tidak tahu dari mana datangnya musuh. Apakah mereka jatuh dari langit? Claudius Gleber dipermalukan total. Senjata, perisai, dan perbekalan 3.000 tentara Romawi kini jatuh ke tangan Spartacus. Kemenangan mustahil di Vesuvius ini menyebarkan api harapan. Budak-budak dari perkebunan dan tambang mendengar kabar ini. Ada pasukan hantu yang bisa mengalahkan Roma. Mereka pun lari dan bergabung. Pasukan Spartacus yang awalnya hanya 70 orang meledak menjadi ribuan dalam waktu singkat. Roma kini punya masalah besar. Kabar kemenangan di Vesuvius menyebar seperti wabah penyakit di seluruh Italia Selatan. Budak di ladang melempar cangkul mereka. Budak di tambang mematahkan rantai mereka. Mereka berbondong-bondong mencari pasukan hantu di gunung. Dalam hitungan bulan, pasukan Spartacus membengkak dari 70 orang menjadi 70.000 orang. Ini bukan lagi gerombolan pelarian, ini adalah sebuah negara berjalan. Ada gladiator, ada gembala, ada wanita, ada anak-anak. Spartacus melatih mereka dengan disiplin militer yang ketat. Roma panik. Mereka mengirim 2 konsul dengan 2 legiun penuh sekitar 10.000 tentara elit. Logikanya, tentara profesional harusnya bisa membantai gerombolan budak. Tapi Spartacus lagi-lagi membuktikan kejeniusannya. Dia tidak melawan mereka secara frontal. Dia menggunakan taktik gerilya. Dia memecah konsentrasi musuh, menjebak mereka di medan yang sulit, dan menghancurkan kedua legiun itu satu persatu. Simbol kekuasaan Roma, fasis kapak yang diikat, direbut oleh para budak. Itu penghinaan luar biasa. Namun, dengan pasukan sebesar itu, muncul masalah baru. Ego, pasukan Spartacus terbelah menjadi 2 faksi. Faksi pertama dipimpin oleh Spartacus, didukung oleh budak Thracian dan Yunani. Tujuan mereka, kita sudah menang, ayo kita lari ke utara, seberangi pegunungan Alpen, dan pulang ke rumah masing-masing, hidup bebas di luar jangkauan Roma. Faksi kedua dipimpin oleh Crixus, seorang gladiator gaul yang brutal. Tujuannya, buat apa lari? Kita sedang menang. Ayo kita rampok seluruh Italia Selatan, kumpulkan emas, dan bakar Roma sampai jadi abu. Perdebatan itu memanas. Crixus yang keras kepala akhirnya memisahkan diri. Dia membawa sekitar 30.000 pengikutnya, kebanyakan orang gaul dan Jerman, untuk menjarah wilayah selatan. Itu keputusan bodoh. Konsul Romawi yang baru Publicola melihat kesempatan ini. Dia menyerang pasukan Crixus yang terpisah di Gunung Garganus. Pertempuran itu brutal. Crixus bertarung dengan gagah berani, tapi dia kalah jumlah dan strategi. Crixus tewas dan 20.000 pengikutnya dibantai habis. Spartacus mendengar kabar kematian sahabatnya dengan hati hancur. Dia mengadakan upacara pemakaman ala gladiator untuk Crixus. Ironisnya, dia memaksa 300 tawanan Romawi untuk bertarung sampai mati di arena buatan, sebagai penghormatan terakhir untuk si gladiator gaul. Dengan kematian Crixus, Spartacus sadar dia tidak punya pilihan lain. Jalan pulang ke utara sudah tertutup. Dia harus memutar balik pasukannya ke selatan, menuju jebakan terbesar yang pernah disiapkan Roma. Roma sudah muak dipermalukan. Senat akhirnya memberikan komando tertinggi kepada Marcus Licinius Crassus. Crassus bukan jenderal biasa. Dia adalah orang terkaya dalam sejarah Romawi. Dia menggunakan uang pribadinya untuk membentuk 8 legiun, baru sekitar 40.000 tentara bayaran yang disiplin dan kejam, untuk memastikan pasukannya tidak pengecut seperti jenderal sebelumnya. Crassus menghidupkan kembali hukuman kuno yang disebut decimation. Ketika satu unitnya melarikan diri saat bertemu Spartacus, Crassus memerintahkan 1 dari setiap 10 prajurit di unit itu dipukuli sampai mati oleh teman mereka sendiri. Pesannya jelas, lebih takutlah padaku daripada pada musuh. Sementara itu, Spartacus yang terpojok di ujung selatan Italia Regem punya rencana terakhir. Dia ingin menyeberang ke Pulau Sisilia. Di sana, dia berharap bisa mengobarkan pemberontakan budak yang lebih besar lagi. Dia membuat kesepakatan dengan para bajak laut Kilik. Spartacus memberikan seluruh emas jarahannya sebagai bayaran untuk kapal-kapal pengangkut. Tapi di hari yang ditentukan, kapal-kapal itu tidak pernah merapat. Para bajak laut itu berkhianat. Mereka mengambil emas Spartacus, lalu menerima bayaran yang lebih besar dari Crassus untuk meninggalkan para budak itu terdampar di pantai. Harapan Spartacus hancur. Dan sekarang, dia terperangkap. Crassus
tidak mau mengambil risiko bertarung langsung. Dia menggunakan kekayaannya untuk membangun proyek gila. Dia memerintahkan pasukannya membangun tembok dan parit raksasa sepanjang 60 km, memotong seluruh semenanjung. Pasukan Spartacus terkurung di ujung daratan seperti ternak di kandang, tanpa makanan, tanpa jalan keluar. Croesus berniat membuat mereka mati kelaparan pelan-pelan, tapi Spartacus menolak mati seperti tikus. Di suatu malam badai salju yang ganas, dia melancarkan upaya terobosan terakhir yang nekat. Dia memerintahkan pasukannya untuk mengisi parit pertahanan Croesus dengan apa saja: tanah, batang pohon, bangkai kuda, dan bahkan mayat teman-teman mereka sendiri yang sudah mati kelaparan. Mereka menciptakan jembatan mayat yang mengerikan di tengah badai. Ribuan budak nekat menyeberangi parit itu di bawah hujan panah Romawi. Itu adalah kekacauan total. Banyak yang tewas, tapi sebagian besar pasukan inti Spartacus berhasil menerobos kepungan Croesus dan lolos ke daratan Italia lagi. Croesus marah besar. Buruannya lepas lagi. Tapi kali ini, Spartacus tidak punya tempat tujuan. Ini adalah awal dari akhir. Spartacus berhasil lolos dari dinding Croesus, tapi dia tidak punya tempat tujuan. Dia berlari ke utara. Tapi kabar buruk datang lagi. Jenderal Romawi legendaris lainnya, Pompey Magnus, baru saja kembali dari Spanyol dengan pasukannya yang segar dan sedang bergerak menutup jalan pelarian mereka. Spartacus terjepit. Di belakang ada Croesus yang marah. Di depan ada Pompey yang mendekat. Para budak itu lelah, lapar, dan putus asa. Mereka menuntut Spartacus untuk berhenti berlari dan menghadapi Croesus dalam satu pertempuran terakhir. Biarkan kami mati sebagai pejuang, bukan sebagai buronan. Spartacus setuju. Dia membawa pasukannya ke lembah sungai Silarus untuk menghadapi 40.000 tentara Elici Croesus. Sebelum pertempuran dimulai, Spartacus melakukan tindakan simbolis yang dicatat sejarah. Kuda tunggangannya dibawa ke hadapannya, di depan seluruh pasukannya. Spartacus mencabut pedangnya dan membunuh kuda itu. Dia berteriak, "Jika kita menang hari ini, aku akan punya banyak kuda Romawi yang bagus. Tapi jika kita kalah, aku tidak akan membutuhkannya lagi." Pesannya jelas, tidak ada jalan mundur, menang atau mati di sini. Pertempuran itu adalah salah satu yang paling brutal. Spartacus tidak bertarung seperti jenderal yang duduk di belakang. Dia bertarung di garis depan seperti orang yang kerasukan. Tujuannya hanya satu, membunuh Croesus. Dia tahu jika dia bisa memenggal kepala ularnya, tubuhnya akan mati. Catatan sejarah Romawi menulis bahwa Spartacus membantai 2 perwira tinggi Romawi yang menghalanginya. Meski tubuhnya penuh luka tombak dan panah, dia terus merangsek maju mendekati posisi Croesus. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Akhirnya, sang mantan gladiator itu dikeroyok dari segala arah. Spartacus tewas di medan perang. Pedang masih di tangan. Begitu banyaknya mayat yang hancur hari itu, hingga tubuh Spartacus tidak pernah ditemukan atau diidentifikasi. Dia lenyap menjadi legenda. Pemberontakan budak terbesar dalam sejarah berakhir. Tapi Roma belum selesai memberikan hukuman. Croesus menangkap sekitar 6.000 budak yang selamat untuk mengirim pesan peringatan kepada budak lain agar tidak pernah berpikir untuk memberontak lagi. Croesus melakukan kekejaman yang tak terbayangkan. Dia menyalip 6.000 orang itu di sepanjang jalan Appian Wa, jalan utama dari Capua menuju Roma. Selama berbulan-bulan, siapapun yang bepergian ke Roma harus melewati pemandangan hutan mayat sepanjang 200 km itu. Spartacus gagal menghancurkan Roma. Tapi dia membuktikan satu hal, bahwa bahkan kekaisaran terkuat di bumi pun bisa dibuat gemetar oleh mereka yang tidak punya apa-apa. Selain keinginan untuk bebas, terima kasih telah mengikuti kisah epik ini. Tokoh legenda dunia mana lagi yang harus kita bahas? Tulis di komentar.